Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah artikel di espn.co.uk di mana ditulis oleh Rob Dawson ya, salah satu koresponden yang juga cukup oke. Disebutkan bahwa Ruben Amorim mengatakan para pemain ya untuk siap-siap dikeluarkan di musim panas nanti. Gua akan artikan dulu. Manchester United atau bos Manchester United Ruben Amorim telah mengatakan kepada pemainnya untuk mengharapkan ya ada sejumlah kepergian ataupun pemain-pemain yang cabut di akhir musim nanti sebagai bagian dari overhaul atau perubahan besar-besaran di skuad. Situasi ataupun posisi dari finansial Manchester United ya berarti bahwa kedatangan di musim panas bisa akan terjadi dan harus didanai dengan cabutnya pemain. Dan Ruben Amorim mengatakan kalau dia siap untuk berbicara terbuka dan jujur kepada para pemainnya terkait dengan apakah dia melihat para pemain tersebut merupakan bagian dari masa depan di Old Trafford. Kita bisa berbicara terkait dengan kepergian di akhir musim. Itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Kita memiliki banyak pertandingan untuk dimainkan. Tapi ini jelas, saya pikir ini tidak sulit ya. Atau ini bukan merupakan situasi yang sulit karena semuanya mengerti. Kalau di sepak bola, kadang-kadang Anda stay, kadang-kadang Anda harus pergi. Dan ketika Anda ini jujur kepada seseorang, Anda bisa atau mereka bisa mengambilnya. Pada awalnya ini akan sulit, tapi mereka akan mengerti. Jadi saya akan jujur dengan para pemain saya ya. Dan mereka telah tahu bagaimana kadang-kadang mereka harus bergerak ya di akhir musim. Kekurangan dana transfer ini juga membuat pekerjaan Ruben Amorim ini menjadi lebih sulit. Ini yang ditulis di artikel ini. Dan ada beberapa spekulasi ya terkait dengan Ruben Amorim yang datang dari Sporting CP di bulan November, yang ya bagaimana dia ini juga kesulitan dengan besarnya ukuran tugas di klub. Ruben Amorim walaupun demikian ya tetap bersikeras kalau dia tahu seberapa keras bagaimana dia ini harus mengembalikan atau memutar keadaan ya. Saya tahu situasinya, itu yang dikatakan. Ini sangat sulit karena perspektif bisa jadi berbeda. Ini sangat sulit ya kalau mereka atau klub apakah jujur atau tidak. Saya merasa mereka jujur, tapi saya butuh melihat hal-hal dan saya juga butuh merasakan hal-hal untuk diri saya sendiri. Jadi ini selalu merupakan opini yang berbeda. Jadi saya tahu situasinya, saya tahu kalau ini merupakan sebuah resiko, tapi kita berusaha untuk survive dan melakukan segalanya. Saya pikir hari ini sangat sulit, saya tahu ini akan membantu kita ya untuk di masa depan. Jadi ya saya berharap dan kita akan melihat. Saya pikir merupakan hal yang bagus kalau kita memiliki jalur yang jelas. Saat ini sulit, tapi kita melakukan hal untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Ya, menurut gua ini harus ada kesepahaman sih ya. Karena di situasi klub, hierarki, ini tidak bisa diputuskan oleh Ruben Amorim sendiri. Maksud gue begini, ketika Ruben Amorim melakukan pembicaraan dengan pemain apapun, siapapun itu ya, dia tidak bisa hanya mengatakan oke, ini stay, ini enggak. Harus ada kerjasama juga dengan pihak manajemen, Jason Wilcox, Omar Berada ya. Karena ini juga tergantung dari proses mengeluarkan pemain-pemain tersebut, menjual misalnya. Kalau pemain yang kontraknya selesai, lebih mudah lah ya menurut gue untuk diputuskan. Tapi bagaimana dengan pemain yang kontraknya masih ada? Manchester United selalu di periode sebelumnya mengalami kesulitan dengan pemain yang kontraknya masih ada tapi kontribusinya tidak maksimal di klub. Apalagi pemain tersebut mendapatkan gaji yang tinggi dan ketika ditransfer masuk ke Manchester United sebelumnya angkanya cukup tinggi. Dan menurut gue
itu masih ada pemain-pemain seperti itu saat ini di klub Manchester United, dan ini tidak mudah untuk merubah hal tersebut, artinya melepas mereka, menjual dan lain-lain. Di satu sisi, ya Ruben Amorim sebagai seorang pelatih pun tugasnya bukan hanya sekedar mengidentifikasi siapa yang harus dilepas, dijual, dan siapa yang harus didatangkan, tapi lebih bagaimana memaksimalkan keadaan skuad. Ia tentu saja memberikan rekomendasi siapa-siapa saja yang dijual dan siapa-siapa saja yang didatangkan. Ini merupakan salah satu bagian tugas dari head coach. Tapi tugas lainnya adalah bagaimana dia harus bisa mengembangkan para pemain yang ada. Mungkin tidak 100% pemain tersebut yang ada ini sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Tapi ini juga merupakan salah satu tugas sih menurut gua dari seorang pelatih untuk bisa melakukan penyesuaian, katakanlah seperti itu. Nah, balik lagi nih, kalau melihat pemain-pemain mana saja misalnya yang memiliki masa depan di Manchester United atau tidak, saat ini yang terlihat jelas dengan tebal menurut gue ada 2. Nomor 1, pemain yang kontraknya akan habis. Menurut gue, kecuali Harry Maguire nampaknya yang lainnya ini akan dilepas. Lalu pemain yang saat ini dipinjamkan ke klub lain, yang statusnya sebagai pemain pinjaman. Misalnya Jadon Sancho, misalnya Marcus Rashford, misalnya Anthony. Gue melihat bahkan saat ini setidaknya 3 pemain tersebut, gue bisa jadi salah tapi yang gue lihat adalah 3 pemain itu tidak memiliki masa depan lagi di Manchester United. Artinya klub akan sangat mendorong pemain-pemain ini mendapatkan pembeli masing-masing gitu saat ini. Dan itu saja kalau memang bisa terjadi, sudah bisa memberikan income yang cukup besar dana masuk yang cukup besar bagi Manchester United. Rashford misalnya kalau jadi ditransfer ke Aston Villa kabarnya menginginkan, ataupun Jadon Sancho juga seperti itu, ataupun juga Anthony. Dan dengan tidak diperpanjangnya kontrak pemain yang habis, ini juga akan menghemat sejumlah uang dari gaji yang dikeluarkan kan. Tapi apakah hanya itu saja? Sebenarnya dari itu saja itu sudah bisa dibilang ada perombakan yang lumayan besar gitu. Karena dalam satu jendela transfer gitu, berharap bahwa ada 20 pemain atau 15 pemain cabut, lalu mendatangkan 15 pemain lagi yang baru. Ini sesuatu yang menurut gue impossible. Gue juga bisa jadi salah, tapi itu yang gue pikirkan karena tidak semudah seperti bermain game Ada banyak administratif, ada banyak negosiasi, ada banyak pertemuan dan lain-lain, sementara orangnya pun juga terbatas kan. Belum lagi deadline untuk persiapan untuk musim depan kapan pemain itu akan datang dan lain-lain. Ini kan juga sangat sangat berpengaruh. Jadi kalau yang dimaksud dengan perubahan besar-besaran ada 15 sampai 20 pemain, menurut gue I don't think so Tapi jika jumlahnya itu sekitar 7, 8, 9, mungkin bisa jadi ini bisa diharapkan dan bukan tidak mungkin itu yang akan terjadi sih menurut gue. Artinya pemain yang dipinjamkan dan pemain yang kontraknya habis, dan mungkin ada beberapa tambahan lainnya. Apakah itu pemain muda ataukah pemain yang saat ini juga menempati posisi inti, itu bisa saja terjadi. Cuman gue tidak sabar untuk melihat itu tadi pergerakan di bursa musim panas nanti. Bursa musim panas kedua dari Ineos. Di satu sisi juga ini akan menjadi bursa musim panas pertama bagi Ruben Amorim. Ruben Amorim jelas butuh penguatan kualitas di skuadnya untuk menunjang diimplementasikannya sistem permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Dan kalau mengaca dari pergerakan Manchester United di bursa transfer musim dingin kemarin, not enough, tidak cukup menurut gue, dengan mendatangkan Eden Hazard dan juga Patrick Dorgu. Menurut gue Manchester United harus melakukan hal yang lebih di musim panas nanti. Dan ini menurut gue titik berat tugasnya ada pada manajemen Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United membahas terkait dengan kabar ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dan lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan ini, termasuk ibadah puasanya.
Sekali lagi jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.